Yap, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini, kita akan membahas 3 buah soal mengenai garis dan sudut. Nah, di mana tipe soal seperti ini biasanya muncul di UTBK, di soal tes kemampuan kuantitatif dan skolastik. Nah, langsung saja kita bahas ya. Pertama-tama kita akan membahas nomor 1 terlebih dahulu, akan tetapi saya akan menutup dulu soal nomor 2 dan nomor 3 ini, agar kita dapat menyelesaikan soal nomor 1 dengan fokus. Nah, nomor 1 disediakan gambar seperti ini. Nah, dari gambar di atas, tentukan nilai Z. Nah, yang ditanyakan adalah besar sudut Z. Z di sini. Nah, kita mengetahui bahwa jika ada garis seperti ini, di sini ada 2 buah panah nih, di sini juga ada. Itu menandakan bahwa garis ini dan garis ini itu sejajar. Nah, kemudian di sini juga ada garis yang tanda panahnya 1 nih. Berarti ini menandakan garis ini dan garis ini itu sejajar. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita misalkan terlebih dahulu. Kita tarik garis, tarik titik-titik ke sini, anggap ini garis ya. Nah, sehingga garis ini dan garis ini itu sejajar gitu. Kemudian kita perhatikan ini, kan kita akan mencari Z. Nah, ini garis, kemudian ada garis yang memotong 2 buah garis yang sejajar ini. Nah, kita mengetahui bahwa sudut ini dan sudut ini itu pasti sama besar. Sehingga Z itu akan sama besar dengan 2X ditambah 25 derajat. Z itu sama dengan 2X ditambah 25 derajat. Nah, kemudian dari garis ini juga, kita mengetahui bahwa sudut yang 2Y sama 5X ini jika dijumlahkan itu akan menghasilkan 180 derajat. 2 garis yang sejajar jika dipotong oleh sebuah garis, maka sudut dalam sepihak ini itu jika dijumlahkan akan menghasilkan 180 derajat. Jadi dari hal tersebut kita mengetahui bahwa 2Y ditambah 5X itu sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian kita perhatikan garis sejajar yang tanda pandahnya 1 ini. Garis ini kan sejajar ya. Nah, kita tarik titik-titik dulu agar lebih jelas. Nah, kemudian garis sejajar ini dipotong oleh garis yang ini. Nah, ini berarti sudut ini kan gini ya. Sudut ini dengan sudut ini itu sama besar. Karena ini merupakan sudut sehadap. Sudut ini sama sudut ini itu sehadap, maka sudutnya sama besar. Maka ini pun besar sudutnya adalah 7Y dikurangi 40. Mohon maaf ya, ada suara. Nah, kemudian kita mengetahui bahwa jumlah dari sudut segitiga itu, dari sudut-sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Maka 2Y ditambah 7Y dikurangi 40, 2Y ditambah 7Y dikurangi 40 ditambah 2X ditambah 25 derajat
itu sama dengan 180 derajat. Kita operasikan dulu. 7, 9Y ditambah 2X itu dikurangi 15 derajat sama dengan 180 derajat. Atau kita rubah bentuknya menjadi kita kurangi 15 derajat kedua ruas menjadi 195 derajat. Nah, di sini ada dua persamaan. Kita eliminasi ya. 2X sama dengan 180 derajat. Nah, kita akan mengeliminasi yang mana nih? Nah, kan ya untuk mencari Z ini kita memerlukan yang X. Maka kita akan menghilangkan yang Y. Sebelum dieliminasi kita kali dulu yang persamaan ini. Maaf, ini 195 harusnya. Persamaan pertama kita kalikan dengan 9, kemudian yang bawah kita kalikan dengan 2, sehingga menjadi 18Y. 5 dikali 9 itu adalah 45. 180 dikalikan 9 itu adalah 1620. Nah, kemudian yang bawah kita kalikan 2. Jadi 390. Nah, kemudian kita eliminasi. Habis, kemudian ini sisa 41X sama dengan 1230. Maka X adalah 30 derajat. Nah, kita udah tahu nih X-nya 30 derajat. Maka Z ini kita tinggal substitusikan nilai X. 2 dikali 30 tambah 25. 2 dikali 30, 60. 60 ditambah 25 itu 85. Nah, sehingga hasilnya itu jawabannya adalah yang E, itu yang 85 derajat. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, diketahui jika pada gambar tersebut panjang AB sama dengan panjang AC, panjang AB sama dengan panjang AC, maka tentukan besar sudut B. Nah, ini sangat gampang sekali. Diketahui panjang AB sama dengan panjang AC. Nah, maka ini sama panjang, maka segitiga ini merupakan segitiga sama kaki. Nah, jika segitiga sama kaki, maka besar sudut B akan sama besar dengan sudut C. Nah, dari gambar ini, sudut ini adalah 46 derajat, maka sudut ini pun 46 derajat. Nah, sekarang kita tinggal mengerjakan saja. Kita mengetahui bahwa sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C itu akan sama dengan 180 derajat. Jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Kita substitusikan. Nah, sudut B dan sudut C tidak diketahui kan? Nah, kita misalkan saja dengan P, keduanya dengan P karena sudut B dan sudut C sama besar. Sudut A itu adalah 46 derajat ditambah P sudut C ya, 180 derajat. 2P sama dengan kita kurangkan di kedua ruas dengan 46 derajat. Maka 2P akan sama dengan 134 derajat. Kita bagi 2 kedua ruas, maka menghasilkan 67 derajat. Nah, jadi hasilnya itu adalah 67 derajat. Sangat gampang ya. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir. Nah, di sini ada sebuah
segi 4 ya. Nah, diketahui nilainya di sudut ini 63 derajat, sudut ini 87 derajat, dan sudut ini 80 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah nilai X. Nilai X pada gambar di samping adalah, nah yang ditanyakan adalah besar sudut X. Nah, di sini kita mengerjakannya cukup mudah. Kita ingat bahwa jumlah sudut ini akan sama dengan jumlah sudut ini. Nah, sehingga jika seperti itu, maka 63 derajat ditambah 87 derajat akan sama dengan 80 derajat ditambah, kita misalkan ini dengan Y, sudut ini, Y. Maka Y itu sama dengan 63 derajat ditambah 87 derajat dikurangi 80 derajat. Ya kan? Ya. Nah, jadi Y itu adalah jumlah dari 63 ditambah 7. Maka Y itu 70 derajat. Nah, jika sudah seperti itu, tinggal kita kurangkan saja. Jadi besar sudut X ini jika ditambahkan dengan sudut Y akan menghasilkan 180 derajat. Maka sudut X ini adalah 180 derajat dikurangi 70 derajat. Itu 110 derajat. Nah, ini.